Amin. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya mau tetap terus berharap sama Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Sama-sama bilang sama saya mau tetap terus berharap sama Tuhan. Ketik di kolom komentar, pengharapanku tidak pernah mengecewakan. Amin. Pengharapanku kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab janji Tuhan jelas. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita pagi hari ini. Di rumah kita masing-masing kita sudah ada di dalam Bilangan pasal 27. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Haleluya. Jadi jangan pernah berhenti berharap, itu bagian kita. Karena kita tahu apa yang menjadi janji Tuhan itu yang pasti digenapi dalam hidup kita. Makanya sebabnya Alkitab katakan nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Jadi bagian saudara dan saya adalah tetap terus menantikan Tuhan. Jangan bosan. Sekalipun ada orang-orang berkata bahwa menanti itu adalah suatu hal yang membosankan. Tapi buat orang percaya menantikan Tuhan itu dapat kekuatan. Ya, itu sebabnya kenapa kita katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan berlari tidak menjadi lelah, dia berjalan tidak menjadi lesu. Itu sebabnya nantikanlah. Engkau yang sampai hari ini masih menantikan pemulihan dalam rumah tanggamu, tetap nantikan Tuhan. Jangan menyerah. Karena Yesus tidak akan pernah menyerah memulihkan hidup. Iya kan, kau yang menantikan ekonomimu dipulihkan Tuhan, jangan menyerah. Lakukan bagianmu, tetap terus berharap, tetap terus berdoa. Apa yang kau sedang nanti-nantikan hari ini? Tetap terus percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapanku kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Ketik sekali lagi yuk di kolom komentar. Tidak akan pernah dikecewakan pengharapan orang-orang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Bilangan 27 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 23. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama pemberitaan firman Tuhan hari ini. Buat Bapak Ibu yang kemarin sempat ketinggalan dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Senin di tanggal 15 Juli, saya sudah posting di YouTube channel saya, saudara bisa mampir, saudara bisa singgah di sana. Kalau saudara belum subscribe, saudara bisa support pelayanan di tempat ini dengan klik tombol subscribe sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak umat Tuhan, ya. Bilangan 27 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini, pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Musa sama Harun cuma bisa melihat. Tapi hari ini Alkitab katakan Musa melihat. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, Musa hanya bisa melihat. Miris ketika kita hanya bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup orang lain, namun tidak pernah mengalaminya dalam kehidupan kita sendiri. Tidak pernah merasakan dalam hidup kita sendiri. Itu sebabnya kekristenan bukan hanya sekedar agama, namun bicara tentang relationship atau bicara tentang hubungan. Kenapa bicara tentang hubungan? Karena setiap kita rindu untuk punya pengalaman dengan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Sehingga iman kita itu bukan iman apa kata orang. Ya, kata orang sih benar Tuhan Yesus bisa buat mujizat. Ya, kata si A, kata si B, kata pendeta saya, kata gembala saya sih benar ya. Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memulihkan. Jangan hanya apa kata orang, tetapi saya mengalami. Haleluya. Jangan hanya melihat, tapi mengalami. Itu pentingnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Makanya masalah itu adalah cara Tuhan. Pergumulan itu adalah jalan Tuhan. Agar saudara dan saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan hanya melihat dan mendengar apa kata orang,
tetapi mengalami. Ketik di kolom komentar, saya harus mengalami Tuhan. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari tantangan hidup yang Tuhan memang tempatkan dan izinkan kau ada di sana. Kan Tuhan mau setiap kita mengalami, punya relationship, punya hubungan, punya pengalaman dengan Tuhan. Musa hanya melihat dan tidak bisa mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Ayat yang ke-13. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu. Karena pada waktu pembantahan umat di padang gurun Zin, kamu berdua, Musa dan Harun, telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Ayat 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari segala roh, segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepaklai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sampai di ayat 17 terlebih dahulu. Saudara lihat, ketika Tuhan bilang sama Musa, Musa kamu tidak dapat masuk ke tanah yang aku berikan kepada bangsa Israel. Kau hanya melihatnya dari kejauhan. Karena engkau telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada. Saudara, apa yang dilakukan Musa selama mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Banyak. Musa adalah orang yang berjasa. Ya, kenapa? Karena Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai pada saat terakhir kali di Gunung Abarim. Namun ketika sampai akan memasuki tanah perjanjian, sampai akan memasuki suatu tempat di mana Tuhan akan menjanjikan bangsa itu masuk, Musa tidak melihat mereka masuk. Musa tidak mengalami hal tersebut. Bayangkan saudara. Malah diganti kepemimpinannya oleh Yosua. Karena itu pesan Tuhan. Musa bisa saja komplain sama Tuhan, Tuhan tega amat, Tuhan nggak tahu apa yang saya sudah lakukan selama ini sama Tuhan. Iya kan? Musa bisa aja bilang seperti itu sama Tuhan, Tuhan. Musa marah sama Tuhan, bisa saja seperti itu. Musa punya alasan. Tuhan kan pakai saya, Tuhan paksa saya loh untuk keluarin bangsa Mesir, bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan sepanjang perjalanan di padang gurun ini Tuhan pakai saya loh untuk melakukan ini, melakukan itu. Musa bisa komplain sama Tuhan karena Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi tidak dilakukan oleh seorang yang bernama Musa. Justru sebaliknya Musa bilang, engkaulah Allah yang punya segala roh, yang punya segala makhluk hidup. Utuslah kiranya seorang pemimpin menggantikan aku untuk memimpin umatmu ini. Agar mereka tidak seperti domba-domba yang tidak ada gembala. Dengan kerendahan hati, Musa melepaskan kepemimpinannya. Dan mengizinkan Yosua untuk menggantikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, nanti kita akan belajar sampai sana. Ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri depan Imam Eleazar di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangan atas Yosua, memberikan kepadanya perintah seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dengan kerendahan hati, Musa melepaskan kepemimpinannya. Kenapa? Karena Tuhan bilang kamu nggak bisa masuk ke sana. Ganti-ganti pemain. Kalau Musa hitung-hitungan sama Tuhan dengan segala apa yang dia sudah perbuat. Kalau Musa hitung-hitungan dengan segala jasa yang sudah dia kerjakan.
maka muka Musa nggak akan mau melepaskan. Kenapa? Karena ini perjalanan bukan perjalanan mudah, Tuhan. Aku Tuhan pakai untuk mengeluarkan bangsa Israel berhadapan-hadapan dengan Firaun. Aduh, Firaun bisa saja membunuh aku, tapi aku mau bayar harga, aku mau pasang badan. Bisa saja Musa bilang seperti itu. Tapi ada satu yang kita pelajari dari Musa. Musa tidak menghitung jasanya di hadapan Tuhan. Jangan pernah sekali-kali kita menghitung jasa-jasa kita di hadapan Tuhan. Gak berarti, saudara. Kenapa? Karena itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita menghitung jasa-jasa kita. Tuhan, saya udah buat ini loh di pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya udah menabur loh. Saya udah melayani. Saya udah buat ini. Saya udah buat itu. Saya udah bangun pagi-pagi. Saya udah cari Tuhan. Saya udah beribadah. Saya udah berpuasa. Saya udah lakukan segala sesuatu. Masa Tuhan gak tolong saya? Ada banyak dari kita berkata seperti itu. Kita mulai menghitung jasa-jasa kita di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, sorry, kamu siapa? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika ada orang-orang bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang demi namamu. Coba lihat dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23 bilang begini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu itu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang yang mengangkat apa yang udah pernah dia buat dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang mengangkat jasa-jasanya di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan sebagai orang-orang yang jahat. Kenapa orang-orang itu dikatakan orang-orang jahat? Karena nggak belajar tahu diri. Ketik di kolom komentar, saya harus belajar tahu diri dan sadar diri. Ayo teman-teman TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik di kolom komentar, saya harus belajar tahu diri dan sadar diri. Jangan pernah sekali-kali kau menghitung jasa-jasamu dengan apa yang kau sudah buat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam melakukan segala sesuatu. Kau sudah berdoa, kau sudah berpuasa, kau sudah lakukan segala rutinitas kegiatan agamamu, kerohanianmu, kau berpikir lebih layak dibanding orang lain. Lalu kau mulai mengungkit-ungkit, Tuhan aku udah buat ini loh, Tuhan hitung ya, aku udah buat ini, aku udah kerjakan ini. Ayo sekarang Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu. Hello, siapa kita? Maksa-maksa Tuhan. Sudahkah kebalik? Kita jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba? No. Kita tetap hamba, kita cuma bisa bilang Tuhan apa yang Tuhan pandang baik, jadilah pada. Ketika Musa dipercayakan Tuhan, Tuhan bilang sama Musa, Musa ganti kepemimpinanmu dengan Yosua, angkat dia menggantikanmu. Padahal di depan sana, mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Dan mereka akan memasuki tanah perjanjian, tinggal sedikit lagi, tapi Musa tidak dipercayakan Tuhan untuk masuk, ganti pemain. Bayangkan, ketika engkau hendak mendapatkan sesuatu, Tuhan bilang enggak, kamu nggak dapat ganti anak. Loh, saya yang udah berjuang selama ini Tuhan. Saya udah lakukan selama ini. Tuhan nggak memperhitungkan apa yang saya udah buat. Saya udah buat ini, saya udah kerjakan ini, saya udah lakukan itu. Saudara, mental-mental seperti ini adalah mental-mental budak. Kenapa budak? Karena hitung-hitungan. Budak itu kan upah. Saya udah buat, ayo sekarang Tuhan lakukan sesuatu ya. Saya udah lakukan, ayo sekarang Tuhan lakukan sesuatu sama saya. Saya udah kerjakan, ayo sekarang. Dalam kita mengikut Tuhan, jangan hitung-hitung. Apa yang sudah engkau buat, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena engkau telah mendapatkan sesuatu. Kita buat segala sesuatu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, karena kita tahu Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diselamatkan. Itu sebabnya kita bersyukur. Tuhan terima kasih. Dengan cara apa? Melakukan apa yang baik buat semua orang. Sehingga itu memastikan setiap kita tidak ada lagi unsur membanggakan jasa-jasa kita. Karena setiap apa yang kita buat berdasarkan anugerah, kasih karunia Tuhan. Tuhan memakai Musa.
Dan Tuhan mempercayakan Musa. Dari sekian banyak orang Tuhan percayakan Musa. Itu privilege. Dari sekian banyak orang Tuhan percayakan saudara dan saya untuk melayani, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk diselamatkan. Itu anugerah. Ketik di kolom komentar. Itu anugerah Tuhan buat hidup. Ayo teman-teman ketik di kolom komentar. Itu anugerah Tuhan buat hidupku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Gak ada yang bisa kita buat selain bersyukur, dengan melayani Tuhan, dengan cari Tuhan, dengan melayani Tuhan, dengan beribadah kepada Tuhan. Jangan hitung jasa-jasamu di hadapan Tuhan. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari Musa. Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, masuk dalam padang gurun, hampir-hampir mati juga ditimpuki oleh orang-orang Israel karena kepemimpinannya. Musa tidak perhitungkan itu. Musa cuma bilang, kaulah Allah segala makhluk, kau Allah segala. Utuslah siapa yang kau hendak kau utus. Amin. Kita buat sesuatu dalam pekerjaan Tuhan, kita melakukan sesuatu dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Karena itu pastikan jangan pernah sekali-kali engkau menghitung-hitung jasamu di hadapan Tuhan. Orang yang hitung-hitungan jasa dengan Tuhan, selesai kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, saudara. Iya kan? Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, Tuhan hitung napas kita, dikasih kuota. Pasangin kuota, pasangin pulsa napas kita, selesailah kita. Ini kita bisa bernapas secara free, secara gratis. Jangan kau hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan pernah kau angkat-angkat jasa-jasamu yang kau sudah pernah di hadapan Tuhan. Kecil itu. Kita bersyukur karena kita bisa mendapatkan bagian itu. Kita bersyukur kita bisa menjadi bagian pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu suatu kemurahan buat kita di hadapan Tuhan. Ketik di kolom komentar. Jangan pernah menghitung-hitung jasaku di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur setiap kali kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti. Roh Kudus yang mengajarkan kami akan segala sesuatu. Sehingga apapun yang kami buat, apapun yang kami kerjakan, kami sadar betul. Semua karena anugerah. Semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya biar apapun juga yang Tuhan percayakan kami bisa lakukan, kami bisa kerjakan, kami bisa buat. Kami sadar. Semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam kami pengiringan kami dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang melihat isi hati kami. Tuhan jamah setiap kami anak-anak Tuhan pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami dipulihkan, kami dibaharui. Tidak ada lagi di hati kami sifat transaksional kepada Tuhan dengan kami mencari Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan, kami memuji, menyembah Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami melayani Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah melakukan segala yang dahsyat dalam hidup kami. Sehingga pada akhir kami menyadari Tuhan dengan apa kami bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Selain kami memberikan hidup kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, pakai kami sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu, dimanapun mereka berada, di dalam nama Yesus. Jamah setiap hati kami, Allah. Sehingga kami masing-masing menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang bertumbuh, pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Hamba selesai menyampaikan firman-Mu di hari ini, Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus terus berperkara, Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada lagi daripada kami anak-anak Tuhan yang menghitung-hitung jasa kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu semua karena anugerah. Kami dimampukan untuk tolong orang lain. Kami dimampukan untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kami dimampukan dan diberikan anugerah. Semua karena kasih setia Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dipercayakan.
melakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing Allah. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan di hadapan umat Tuhan pagi hari ini. Baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Maupun mereka yang menuliskan pokok-pokok doa dan mengirimkan kepada gerejamu di tempat ini dengan formulir doa yang ada. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara dalam kehidupan mereka, umatku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Bukan hanya sekedar melihat, namun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Satu persatu Tuhan jamah. Hamba berdoa juga berkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan tolong. Sehingga suami-suami, istri-istri saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Pulihkan setiap rumah tangga yang retak ya Tuhan. Tuhan lihat dan Tuhan dengar setiap seru doa dari anak-anak Tuhan pagi hari. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Apapun bisa digoncangkan dalam kehidupan kami, termasuk usaha, bisnis, pekerjaan, pencarian kami. Tetapi kami percaya selama kami bergantung penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperkara atas setiap apa yang umat-Mu kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sakit. Hamba ucapkan berkat di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang sakit di rumah-rumah mereka masing-masing, ataupun mereka yang mendengarkan firman-Mu di rumah-rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, Tuhan lawat. Di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda. Dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lihat kerinduan mereka untuk mencari Tuhan. Kami percaya orang-orang muda yang mencari Tuhan, Tuhan akan memberkatinya di masa depannya. Hari depan yang berhasil dan beruntung Tuhan kerjakan dan nyatakan dalam hidup mereka. Sehingga orang-orang muda yang bergantung penuh kepada Tuhan akan melihat masa mudanya diangkat Tuhan naik dan bukan turun. Menjadi kepala bukan ekor. Bapak hamba berdoa. Jagai hidup orang-orang muda ini Tuhan dari segala kesesatan dalam perjalanan hidup mereka mengiring Tuhan. Pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan sehingga kasih setia Tuhan selalu ada di dalam masa muda mereka. Studi mereka diberkati. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biarlah Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuntun, arahkan jalan-jalan mereka Allah di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan nama Yesus, mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan sebab tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami bersyukur. Kami boleh datang kepada Tuhan secara khusus pagi ini hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Mereka yang hari-hari sedang jauh dari Tuhan, Tuhan jamah hati mereka. Mereka yang hari-hari sedang kehilangan arah, Tuhan jamah hati mereka. Di dalam nama Yesus. Sehingga mereka mengalami damai, kembali perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami pemulihan terjadi. Bahkan kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Lepaskan kepada mereka roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap hati yang terbuka untuk mau mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawan. Sehingga setiap kami dipulihkan, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak terima kasih. Kami berdoa mengucapkan berkat buat kota kami. Diberkatilah kota di mana kami anak-anak-Mu tinggal. Kota kami aman, kota kami damai. Dijauhkan kota kami dari segala bencana alam, mara bahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pertobatan jiwa-jiwa di kota kami.
Di dalam nama Yesus ada tuayan jiwa-jiwa di kota kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di mana Tuhan percayakan anak-anak di Tuhan tinggal. Agar ada keamanan, ada kedamaian, ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya ketika kami berdoa bagi kota dan bangsa kami. Maka ada hal-hal yang dahsyat, ada terobosan-terobosan yang dahsyat. Dinyatakan atas kota dan bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala permainan-permainan kuasa kegelapan, perdukunan. Dalam nama Yesus kami patahkan kuasanya. Kuasa Tuhan Yesus berdaulat atas pemimpin-pemimpin kami. Bahkan kalau ada pemilihan Tuhan pilkada ya Tuhan, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Pemilihan wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara, Tuhan tolong lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang memimpin kota, provinsi, bahkan daerah-daerah yang ada. Kami berdoa sehingga kami diberikan hikmat dalam memilih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Ada kuasa Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Bahkan hamba berdoa biarlah melalui wadah doa pagi online ini Tuhan, ada banyak jiwa diselamatkan, ada banyak jiwa datang kembali kepada Tuhan, ada banyak jiwa dikuatkan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya apa yang kami doa sudah kami terima. Terjadi bagi kami di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, bersyukur ketika engkau dipercayakan Tuhan, terlibat dalam segala pekerjaan Tuhan, dan bersyukur ketika engkau dipercayakan mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap masalah dan pergumulan. Karena dengan demikian kita bukan hanya sekedar melihat, tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Pesan saya satu hari ini, jangan banggakan jasa-jasamu yang pernah kau buat di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Karena Tuhan itu adil, Tuhan yang akan membalasnya sesuai dengan apa yang. Doa saya menyertai kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.